Gue mau nanya, Sep, menurut lo apa sih yang membuat anak rantau itu ngerasa berat banget? Nah, jadi anak rantau itu emang iya benar apa yang dikatakan Uri berat. Karena identiknya anak rantauan itu apa-apa selalu mulai dari nol. Hai Sobat Ceria. Selamat datang kembali di podcast Cerita Satu Meja, tempat kita bisa ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal kehidupan sehari-hari yang dekat banget sama kalian. Bareng gue Uri dan temen gue. Gue Septi. Di episode kedua ini kita akan membahas satu topik yang relate banget di kehidupan kita, yaitu bagi anak para mahasiswa. Cerita anak rantauan. Ya, hidup sebagai anak rantauan itu bukan soal jauh dari rumah aja, sobat-sobat. Tapi kita belajar bertahan, tumbuh, dan hidup mandiri. So, buat kalian ya yang relate banget, yang lagi merasakan fase ini, episode kedua ini cocok banget untuk kalian dengerin. Nah, gue mau nanya, Sep, menurut lo apa sih yang membuat anak rantau itu ngerasa berat banget? Nah, jadi anak rantau itu emang iya benar apa yang dikatakan Uri berat. Karena identiknya anak rantauan itu apa-apa selalu mulai dari nol. Nol pertemanan, nol pengalaman, dan nol pengetahuan tentang kota baru. Betul banget, gue sih setuju. Apalagi kalau misalkan uang saku tuh udah nol banget, Nah, nggak punya tabungan, nggak punya uang darurat, itu bener-bener ngerasa gue harus kayak gimana gitu kan. Apalagi awal-awal harus cari kos sendiri, naik angkutan sendiri, cari ritme-ritme daerah-daerah sendiri, itu kan. Itu yang membuat jiwa kemandirian dan tumbuhnya anak rantau itu benar-benar ngerasa hebat banget sih. Belum lagi rasa kangennya orang tua ya. Tapi lebih tepatnya sih kangen masakannya. Jadi kalau misal mie instan itu bukan solusi buat anak rantauan selamanya. Bener banget, kita nggak bisa dong konsumsi mie instan setiap hari kan. Apalagi mie instan yang larutnya itu sangat lama gitu ya. Bener banget, bahaya banget kan di Iya, badan. bahaya banget kalau dikonsumsi tiap hari kan nggak baik. Nah, di episode kali ini kita bakal bawain satu cerita dari pendengar kita, namanya Dira. Dira itu seorang mahasiswa, teman-teman. Dia adalah anak dari desa kecil dan merantau ke kota besar. Dira cerita kalau hari pertama dia tiba di kota. Dia sempat panik, handphonenya lowbat, dia nyasar ke kosannya, dan lebih paniknya lagi dia nggak tahu alamat kosannya. Waduh, itu benar-benar pusing banget Iya. ya sih. Dan ada yang lebih dramatis ya, saya. Apa? Jadi dia benar-benar hari pertama kuliah dia telat kuliah, dia telat masuk kelas karena dia salah naik angkutan. Wah. Karena dia nggak tahu nih rumahnya dari mana ke mana kan. Iya. Nah, di situ sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun akhirnya dia juga mempelajari ritme busnya, terus dia juga bisa membagi waktu-waktu antara kuliah dan organisasi. Iya, betul banget ya. Yang lebih menariknya lagi, Dira bilang, awalnya aku pikir aku bakal sendirian. Tapi ternyata temen itu muncul dari tempat-tempat yang tak terduga. Bener banget, karena awalnya kan kita berpikir aku di sana nanti nggak punya Iya, teman betul. gitu kan, pasti ngerasa takut banget sendirian. Tapi nggak mungkin juga dong kita nggak punya teman di sini, dan pasti saling membantu juga karena mungkin walaupun kita adalah makhluk sosial. Iya, betul sekali. Dan di semester akhir Dira ngerasa walaupun itu berat, dia akhirnya berani bertahan dan akhirnya dia pulang dengan membawa hasil yang memuaskan untuk keluarganya. Jadi bikin bahagia kedua orang tuanya. Betul banget. Jadi nggak sia-sia dia di sana sebagai anak rantau. Buat sobat-sobat di rumah, kalian yang lagi ngerasa capek banget nih jadi anak rantauan, kalian nggak boleh nyerah. Kalian harus ingat dan percaya bahwasanya perjalanan kalian saat ini akan membuahkan hasil yang kalian akan bangga juga sama diri kalian sendiri. Nah, betul banget. Kalau harimu ini berat, nggak apa-apa. Besok kita bisa coba lagi. Pelan-pelan.
kamu akan nemu treatment kamu sendiri. Terima kasih udah duduk bareng kami di cerita satu meja. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan kalau kamu punya cerita, jangan lupa DM kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan ingat setiap cerita punya tempatnya di cerita satu meja. See you next time and see you next day. Bye bye.